Halo semuanya, kali ini kita akan mendengarkan cerita kita kembali dari cerita anak-anak yang berjudul Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah. Suatu hari, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar melalui umatnya pada gereja mula-mula. Ada seorang laki-laki bernama Filipus. Dia sangat sibuk menceritakan kepada banyak orang di kota mengenai Yesus. Tetapi Tuhan mengirim dia ke padang gurun. Mengapa? Tuhan tahu ada seorang yang sedang dalam perjalanan di padang gurun, seorang pembesar di bawah pemerintahan Ratu Kandake dari Ethiopia. Dia dalam perjalanan pulang dan sedang membaca sebuah buku yang istimewa. Bisakah kamu menebak buku apakah itu? Saat Filipus menaati Tuhan, Tuhan memimpin dia langsung kepada pembesar yang sedang membaca firman Tuhan tanpa mengerti artinya. Dia mengundang Filipus untuk bergabung dengannya. Apakah artinya ini? Pembesar itu bertanya kepada Filipus. Selama kereta itu tergoncang-goncang di sepanjang perjalanan di padang gurun, Filipus mulai berbicara dari ayat-ayat firman Tuhan itu. Dia berkhotbah tentang Yesus kepadanya. Dengan segera, pembesar Afrika itu mempercayai pesan Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Sampai di sebuah mata air, dia berkata, "Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Kemudian Filipus berkata, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh." Saat pembesar itu menjawab, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Kemudian Filipus membawa dia ke air dan membaptiskan dia. Segera setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan pembesar dari Afrika itu tidak melihat dia lagi. Ia kembali ke Ethiopia dengan sukacita. Tetapi beberapa orang membenci orang-orang Kristen. Stefanus adalah salah satu teman Filipus, dibunuh oleh orang-orang yang marah yang tidak menginginkan dia menceritakan tentang Yesus. Seorang laki-laki bernama Saulus dari Tarsus membantu untuk membunuh Stefanus. Saulus berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh orang-orang Kristen. Dia pergi kepada imam besar dan meminta surat kuasanya darinya untuk menahan laki-laki atau perempuan yang mengikuti Yesus. Saulus dari Tarsus yang malang, dia tidak tahu bahwa saat dia melukai umat Tuhan, sesungguhnya dia menyakiti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan harus menghentikan Saulus, tapi bagaimana? Tuhan menahan Saulus, sementara Saulus dalam perjalanan ke kota Damsyik. Tuhan memperlihatkan suatu sinar yang luar biasa dari sorga. Saulus jatuh ke tanah. Kemudian terdengarlah satu suara. "Siapakah engkau Tuhan?" Saulus bertanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya." Dengan gemetar dan keheranan, Saulus menjawab, "Tuhan, apa yang engkau ingin untuk aku lakukan?" Dan Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Orang-orang yang bersama Saulus juga mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dari tanah dan mendapati dirinya menjadi buta. Mereka menuntun dia masuk ke Damsyik. Dalam kota, Saulus selama 3 hari tidak dapat melihat dan juga tidak makan dan minum. Mungkin dia menggunakan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus yang menemuinya di Damsyik. Tuhan merencanakan semuanya di Damsyik. Ada seorang murid yang bernama Ananias. Tuhan mengirimkan dia untuk menolong Saulus. Ananias merasa takut, tetapi dia menaati Tuhan. Saat dia menumpangkan tangan di atas Saulus, kebutaannya disembuhkan dan Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saulus dibaptis. Kemudian mereka makan, dan saat dia selesai makan, dia merasa kuat. Saulus membutuhkan kekuatan. Dia mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan. Dengan segera, Saul berkhotbah tentang Kristus di rumah-rumah ibadah dengan mengatakan bahwa dia adalah Anak Allah. Kemudian, semua orang yang mendengar menjadi heran dan berkata,
Bukankah dia ini yang membinasakan orang-orang Kristen dan beberapa rencana disusun untuk membunuh Saulus? Musuh-musuh Saulus yang baru saja menjaga gerbang kota untuk membunuh Saulus jika dia mencoba untuk meninggalkan kota. Tetapi teman-teman, baru Saulus, orang-orang Kristen mengambil dia dan menurunkannya dari atas tembok dalam sebuah keranjang yang besar. Dan sejak saat itu, Saulus, si penganiaya orang Kristen, hidup sebagai pengikut yang beriman kepada Tuannya yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita dituntut untuk percaya kepada Tuhan. Dalam cerita ini juga mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut dosa. Hukum dosa ialah maut, tapi Allah sangat mengasihi kita. Bahkan Ia mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Dalam hal itu, Allah yang baik, Dia percaya bahwa Yesus telah mati untuknya dan sekarang dapat hidup kembali. Baik, sekian dari cerita kita. Terima kasih.